Salam sejahtera buat kita semuanya. Materi ke-6, mata kuliah administrasi dan manajemen sekolah, membahas tentang manajemen berbasis sekolah. Bicara manajemen berbasis sekolah, yang pertama mau kita kaji yaitu pengertian MBS. Apa sih MBS atau manajemen berbasis sekolah itu? Yaitu suatu strategi untuk meningkatkan sekolah dengan menyerahkan otoritas pengambilan keputusan secara signifikan dari negara dan kabupaten kepada satuan pendidikan sekolah dengan secara individual. MBS ini menyediakan para kepala sekolah, guru-guru, para siswa, serta orang tua siswa untuk melakukan pengawasan secara lebih besar terhadap proses pendidikan dengan memberikan tanggung jawab untuk pengambilan anggaran, personal, dan kurikulum. Bagaimana sih sejarah kelahirannya MBS ini? Awalnya menggunakan beberapa nama yang berbeda, yaitu tata kelola berbasis sekolah, manajemen mandiri sekolah, bahkan disebut juga manajemen bermarkas di sekolah. Dengan adanya MBS ini, sekolah diharapkan dapat lebih otonom dalam pelaksanaan manajemen sekolahnya, khususnya 3M-nya, yaitu man orangnya, money uangnya, dan materialia penggunaan alat atau barang. Penyerahan otonomi dalam pengelolaan sekolah ini diberikan untuk peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu dinamakanlah dengan MBS sebagai manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Mengapa MBS ini menjadi penting? Pertama, MBS ini dapat meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepala sekolah dan guru terhadap peserta didik, orang tua siswa, dan masyarakat. Yang awalnya mekanisme akuntabilitas atau pertanggungjawabannya yang semulanya masih harus menunggu adanya laporan tertulis jika ada, yaitu dari kepala sekolah atau para guru, maka kalau di dalam MBS ini sejak awal harus dilaporkan itu. Jadi dapat diketahui dari awal ini bicara akuntabilitas atau pertanggungjawabannya. Misal, sebelum MBS, belum banyak nih pemangku kepentingan yang mengetahui berapa besar anggaran yang tertuang di dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Namun, telah menetapkannya MBS atau penerapan MBS pada awal tahun pelajaran baru pun semuanya telah mengetahui rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang memang harus dipajang di papan pengumuman sekolah. Kedua, MBS itu memberikan keterbukaan kepada semua pemangku kepentingan dalam memberikan saran maupun masukan untuk penentuan kebijakan-kebijakan penting yang diperlukan oleh sekolah. Dengan demikian, aspirasi dari semua pemangku kepentingan sangat dihargai untuk menjadi bagian penting dalam menentukan kebijakan yang diambil oleh lembaga pendidikan sekolah. Dampak penerapan MBS ini apa? Yang pertama, dapat menjadi kontribusi yang lebih baik dalam menaikkan hasil belajar siswa. Karena di dalam MBS ini kan tadi sudah kita sebutkan, otonomi. Yang tahu kebutuhan sekolah itu ya sekolah itu. Nah, bagaimana mereka meningkatkan mutu sekolah? Ya merekalah caranya mereka sendiri. Jadi, di sini dibutuhkan penerapan MBS yang baik untuk menaikkan hasil belajar siswa. Kedua, penerapan MBS itu kalau di Meksiko misalnya telah meningkatkan peran serta sekolah-sekolah, baik itu di pedesaan, bahkan di sekolah yang berasal dari siswanya itu orang suku asli Meksiko. Ketiga, beberapa hasil evaluasi terhadap penerapan MBS ini, penerapan desentralisasi pendidikannya kalau di Amerika Serikat telah dapat menurunkan angka putus sekolah. Meskipun secara langsung tidak mempunyai dampak dalam kenaikan nilai hasil belajar.
Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Nanti itu akan kita kaji bersama ya. Nah, strategi yang berikutnya yaitu hasil penelitian tentang MBS. Beberapa hasil penelitian tentang MBS mengatakan di MOOC tahun 1993 dan Kavlov di tahun 1994 menemukan bahwa MBS ini memiliki keunggulan yang pertama. MBS itu lebih demokratis. MBS ini memungkinkan guru dan orang tua siswa dapat mengambil keputusan tentang pendidikan dengan cara yang lebih demokratis daripada hanya sekedar memberikan wewenang kepada orang-orang yang terbatas atau satu kelompok orang pada level pusat. Katanya lagi, MBS ini lebih relevan, tidak birokratis, dan MBS memungkinkan untuk lebih memiliki akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Dan mobilisasi atau pengarahan dan penggunaannya secara serentak, secara sumber dayanya itu jauh lebih besar. Strategi peningkatan mutu pendidikan melalui penerapan MBS. Yang pertama, strategi menciptakan prakondisi yang kondusif. Untuk dapat menerapkan MBS itu, yaitu peningkatan kapasitas dan komitmen seluruh warga sekolah, termasuk di sini masyarakat dan orang tua siswanya. Kedua, membangun budaya sekolah atau culture yang demokratis, transparan, dan akuntabel, termasuk membiasakan sekolah untuk membuat laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Ketiga, pemerintah pusat lebih memainkan peran monitoring dan evaluasi. Dengan kata lain, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan kegiatan bersama dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBS di sekolah, termasuk pelaksanaan Black Grant yang diterima di sekolah. Keempat nih, mengembangkan model program pemberdayaan sekolah. Jadi bukan hanya sekedar pelatihan saja, tetapi lebih banyak dipenuhi dengan pemberian informasi kepada sekolah. Penerapan MBS ini akan berhasil jika diberikan prakondisi dengan membangun kapasitas, komitmen sekolah, termasuk semua pemangku kepentingan yang memiliki tanggung jawab bersama terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan. Keberhasilan sekolah ini juga nanti dapat menerapkan MBS dipengaruhi oleh kepedulian pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong dan memberikan kesempatan kepada sekolah dalam menerapkan MBS-nya di sekolah. Keuntungan penerapan MBS ini banyak. Yang pertama, membuat para individu yang kompeten di sekolah untuk membuat keputusan yang dapat meningkatkan pembelajaran. Kedua, memberikan hak suara kepada seluruh komunitas sekolah dalam mengambil keputusan kunci. Yang ketiga, menekankan akuntabilitas untuk mengambil keputusan. Keempat, mendorong kreativitas yang lebih besar dalam perancangan program. Kelima, mengarahkan kembali sumber daya untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah dikembangkan di masing-masing sekolah. Keenam, mendorong anggaran yang realistis agar orang tua siswa maupun guru menjadi lebih sadar tentang status keuangan sekolah, keterbatasan pengeluaran, dan biaya-biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan program. Dan yang terakhir, meningkatkan semangat para guru dan petugas lainnya pada semua level di sekolah. Mungkin itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih.